Ada dua hal yang sebenarnya menjadi ciri khas dari Gibran Rakabuming Raka ketika ia menjadi pemimpin, baik sebagai wali kota Solo dan sekarang menjadi wakil presiden. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau membahas tentang sosok Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ia ternyata tidak henti-hentinya dibully. Bahkan juga yang dibully itu bukan berkaitan dengan kritik kepada kebijakan, lebih pada soal-soal personal gitu. Santai aja, saya sendiri kan banyak bulian juga. Saya sendiri segitu juga. Paling banyak dibully, paling banyak difitnah, paling banyak dijelekan, tapi surveinya kan nomor satu. Nah, di video ini coba kita akan melihat ada dua keutamaan yang menurut saya menarik ketika kemudian Gibran diberikan kesempatan sebagai pemimpin politik dan pejabat yang ada di negeri ini. Sebelum kita bahas, saya mau mengajak kepada Anda semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya bicara soal isu-isu politik. Anda bisa berselancar di video-video saya sebelumnya. Channel saya ini memang fokusnya soal isu-isu politik nasional, dan sesekali juga saya bicara soal politik lokal. Bagi kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa di deskripsi saya ada link untuk mengajak Anda untuk mendapatkan e-book yang barangkali bisa bermanfaat buat kalian semua. E-booknya berkaitan dengan urusan untuk mendapatkan cuan seperti apa di media sosial, ada juga tentang motivasi, termasuk juga ada e-book berkaitan dengan anak-anak. Nah, oke, mudah-mudahan semua menjadi hal yang baik buat kita semua. 11-14. Udah, selesai. Keren. Makasih, Pak. Seandainya aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna. Aku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Oke, friend. Gibran itu sebenarnya dia tidak ansih ujuk-ujuk karena kebetulan anaknya presiden waktu itu ya, Pak Jokowi. Dia bukan cuma karena sekadar adalah orang yang mendapat posisi aji mumpung. Gibran punya kualitas. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Anda perhatikan semua rute kegiatan dia, baik sebagai wali kota Solo dan sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dia menunjukkan kapasitasnya sebagai anak muda yang luar biasa. Dan ini memang sangat jarang. Oke, banyak orang kebetulan karena anaknya presiden, karena kebetulan keluarganya konglomerat, karena kebetulan berada di keturunan yang dimuliakan sehingga ia mendapat privilege yang menjadi buat dia mendapatkan kesempatan. Tapi Gibran, dia bukan semata sekedar sebagai anaknya Jokowi, ya. Dia mendapatkan jabatan pun bukan hanya karena kebetulan dia diberikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden saat itu, melainkan itu disodorkan kepada rakyat. Ya, rakyat tidak mungkin akan memberikan kepercayaan kalau kemudian Gibran adalah personal yang tidak memiliki pesona. Kan itu. Bukan malaikat surga yang selalu buatmu bahagia. Mungkin sedikit yang ku miliki hanya ketulusan ini, tanpa harus kau pahami, tanpa harus kau mengerti. Aku di sini mencintaimu seumur hidupku. Mungkin hanya Tuhan saja yang tahu segalanya, betapa jiwaku Nah, jadi saya melihat ada dua hal yang menarik dari Mas Gibran itu. Pertama adalah orangnya action. Ini apa ini?
Tak tukar boleh ya? Kamu nggak boleh minum ini ya? Ibunya jenengan Bu? Jangan ya Bu. Ini gulanya tinggi. Ini nih, tak kasih dua. Nih, dua. Maaf ya, tak tukar ya. Tak kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ini memang action ini adalah ciri khas pemuda, orang yang progresif. Ya, di sebelumnya saya juga bilang dia orangnya emansipatoris gitu. Itu yang dilakukan oleh Gibran. Jadi memang dia action. Dia tidak terlalu banyak bicara. Dia tidak terlalu banyak memperlihatkan sekedar ide-ide yang berkelindan. Tapi dia action di lapangan gitu. Tapi hebatnya, actionnya ini bukan cuma sekedar jalan-jalan, bukan cuma sekedar melangkah, tapi juga punya gagasan besar. Kan gitu. Anda nggak bisa menutup semacam rasa apresiasi dong ke beliau ketika beliau menggagas yang dimaksud dengan lapor Mas Wapres. Ketika beliau turun ke lapangan kemudian memberikan bantuan-bantuan yang walaupun tujuannya kepada anak-anak kecil dan ibu-ibu, tapi itu gagasan yang action gitu loh. Saya wassalamualaikum. Gibran ganteng banget. Halo Bray, selamat pagi. Ada Gibran di sini. Aku ada di sini. Oke. Gibran. Kami nak Kaki saya sakit. Gibran. Pak Gibran. Nah yang kedua, ini yang menurut saya yang membuat Gibran itu akhirnya menjadi satu pemimpin yang ke depan punya masa depan yang cerah, yaitu adalah soal konsistensi pergerakannya. Gibran dari wali kota Solo loh. Jadi kalau ada yang bilang bahwa dia itu tidak punya pengalaman, ada yang bilang bahwa dia ini ya pelangak pelongo. Halo, dia wali kota. Wali kota yang punya prestasi. Wali kota yang kemudian banyak mendapatkan fans dari anak-anak muda dan juga rakyat Solo. Terjadi perubahan yang signifikan ketika kepemimpinan itu diberikan kepada Mas Gibran, wali kotanya. Nah hari ini kalau dia jadi wakil presiden, kemudian banyak yang ngefans, banyak yang suka, banyak yang memberikan apresiasi, ya karena memang orangnya konsisten. Dia tidak hari ini panas-panas kayak ayam, hari ini dia bikin gebrakan, besok dia tinggalkan. Hari ini dia tampil di media, besok dia sunyi. Dia konsisten, dia istiqomah. Progresivitas yang dia lakukan itu betul-betul konsisten, guys. Nah, jadi action dan konsistensi ini ketika sudah menyatu, maka ini akan menciptakan satu kepemimpinan yang luar biasa. Anda akan lihat, sampai dengan masa jabatannya berakhir nanti, Gibran akan tetap menjadi anak muda yang diberikan kesempatan sebagai pemimpin yang memiliki konsistensi serta action yang luar biasa. Aku pikir itu, kalau kalian nggak sepakat, silahkan tulis di kolom komentar. Anda bisa kritik, ya, Anda bisa kritik dan Anda bisa sampaikan kalau pendapat saya ini kurang berkenan. Oke, saya Bang Bil. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Offside.